Well, hello Velas. Saya Hendrik David akan memandu jalannya podcast dari peserta Latsar CPNS BMKG angkatan 35 kelompok 2B. Sudah ada bersama dengan saya, Mbak Helena, Mas Firnan, dan juga Mas Gian. Baik, di saat ini kami berempat akan membahas terkait dengan tokoh panutan dari ASN. Dari sekian banyak tokoh, kami memilih salah satu tokoh panutan kami, yaitu Ibu Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc, PhD. Di mana menurut kami beliau yang merupakan Kepala BMKG sejak November 2017 telah menorehkan banyak sekali prestasi dan juga kerjasama baik di dalam negeri maupun luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, kami rasa beliau salah satu kandidat yang cocok yang kami jadikan sebagai tokoh panutan ASN yang mencerminkan nilai atau core values dari ASN, yaitu berakhlak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena pembahasan hari ini berkaitan dengan core values ASN, maka saya ingin menanyakan pendapat dari rekan-rekan saya sebagai narasumber kita di saat ini, kenapa Ibu Dwi Korita Karnawati ini sangat pantas untuk kami jadikan sebagai tokoh panutan dari ASN. Baik, saya ingin mendengarkan pendapat mungkin dari Mas Firnan dulu, atau Mbak Helena dulu, atau Mas Ian dulu. Saya persilahkan. Baik, sebagai seorang aparatur sipil negara atau ASN, Ibu Dwi Korita pastinya memiliki karakter atau core value seorang ASN yang profesional yang disebut sebagai berakhlak. Berakhlak sendiri merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam hal berorientasi pelayanan, Ibu Dwi Korita selalu menjamin bahwa informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika akan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga memastikan bahwa pelayanan yang ramah, informatif, dan prima oleh ASN BMKG kepada masyarakat dan stakeholder terkait dalam hal informasi perakiraan cuaca publik, penerbangan dan maritim, serta peringatan dini bencana yang cepat, tepat, dan akurat. Oke, mungkin dari nilai akuntabel, Ibu Dwi Korita Karnawati memastikan bahwa BMKG beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Beliau menjaga agar semua keputusan dan pengeluaran anggaran di BMKG dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka kepada publik. Prinsip akuntabilitas ini tidak hanya menguatkan integritas organisasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang disediakan oleh BMKG. Dari segi kompeten, Ibu Dwi Korita Karnawati sebagai seorang ilmuwan dan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, beliau membawa keahlian yang luas dan mendalam dalam mengelola BMKG. Beliau aktif mendorong inovasi dalam mengembangkan teknologi dan metode prediksi cuaca yang lebih canggih. Keberhasilan BMKG dalam menyediakan informasi yang handal dan relevan juga mencerminkan tingkat kompetensi yang tinggi dari kepemimpinan Ibu Dwi Korita Karnawati. Baik, saya Gian. Terkait nilai harmonis, beliau Ibu Dwi Korita Karnawati merupakan sosok panutan kami, di mana beliau sebagai kepala badan menunjukkan sikap keharmonisan, yakni beliau bersikap netral dan adil serta tidak memihak kepada salah satu golongan atau kelompok tertentu. Beliau juga merupakan sosok yang cinta terhadap budaya bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, untuk core value seorang ASN yang loyal, Ibu Dwi Korita memberikan contoh dalam bersikap, yaitu dengan loyal terhadap negara dan instansi. Ibu Dwi Korita selaku Kepala BMKG selalu siap sedia untuk memberikan informasi terkini apabila terjadi bencana hidrometeorologi. Selain itu, Ibu Dwi Korita juga mencerminkan seorang pemimpin yang bijak dan berwibawa dengan selalu menjaga martabat instansi BMKG. Kemudian, Ibu Dwi Korita akan selalu memastikan bahwa standar operasional prosedur pelayanan BMKG akan berjalan dengan baik. Kemudian untuk nilai adaptif, beliau sebagai pimpinan mendukung penuh terhadap kemajuan teknologi di bidang NKG, yakni meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Sehingga informasi yang diberikan oleh BMKG dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas dan menyeluruh. Sesuai juga dengan slogannya, cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya. Kemudian terkait nilai kolaboratif, beliau membuka banyak program kerjasama, baik di internal BMKG maupun eksternal dengan lembaga lain dan atau masyarakat setempat.
Contohnya terkait peringatan dini tsunami, BMKG tidak bisa bekerja sendiri untuk menyampaikan informasi tersebut, melainkan perlu kerjasama dengan beberapa stakeholder, yakni pihak media dan juga pihak telekomunikasi setempat. Untuk program kerjasama lainnya dengan masyarakat, contohnya seperti menjalankan program sekolah lapang cuaca dan iklim, kemudian sekolah lapang nelayan.